Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rumail Abbas dalam postingan terbarunya menampilkan 3 cuplikan manuskrip sezaman, berisi mata rantai isnad periwayatan hadis, dengan tahun tertuanya adalah 409 Hijriah. Yang artinya lebih tua dari kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah yang menjadi andalan Kiai Imad, yaitu tahun 606 Hijriah. Dari manuskrip yang ditampilkan Rumail, tampak jelas penyebutan Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Abah yang bermigrasi ke Yaman, atau Nazil Al-Yaman, atau yang terkenal dengan julukan Ahmad Al-Muhajir. Abdullah inilah yang kelak dipanggil Ubaidillah, datuk seluruh klan Ba'alawi di seluruh dunia. Temuan Rumail ini menampik klaim Kiai Imad yang menyatakan bahwa Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir adalah sosok fiktif, yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab, dan bukti sejarahnya tidak ada. Kalaupun ada, menurut Kiai Imad, itu hanyalah buatan keluarga Ba'alawi yang mencantolan nasabnya kepada Ahmad Al-Muhajir. Ketika Ubaidillah tertolak sebagai anak Ahmad bin Isa, maka Alawi dan keturunannya sampai sekarang dan sampai hari kiamat tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Tulis Kiai Imad. Kiai Imad dalam penekanannya menuntut didatangkannya kitab abad kelima untuk menjadi rujukan kesyahihan nasab Ba'alawi. Padahal sebagaimana kita tahu, bahwa kita yang dijadikan andalan Kiai Imad untuk membatalkan nasab Ba'alawi, adalah kitab abad ke-6 Hijriah, yaitu kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah. Kenapa harus kitab abad kelima yang menjadi rujukan? Karena Alawi bin Ubaidillah wafat pada tahun 400 Hijriah, ayahnya, Ubaidillah, wafat pada tahun 383 Hijriah, dan Ahmad bin Isa wafat pada tahun 345 Hijriah. Maka dalam kitab-kitab nasab abad kelima itulah, dilihat apakah betul Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah, dan mempunyai cucu bernama Alawi. Ternyata setelah diadakan penelusuran, penelitian dan pengkajian, disimpulkan bahwa penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, tertolak oleh kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Ubaidillah. Sedangkan kitab-kitab nasab yang ditulis pada suatu masa, tidak bisa dianggap sahih jika tidak memiliki referensi dari kitab-kitab sebelumnya. Begitu alasan Kiai Imad. Nah, sekarang bukti adanya kitab abad kelima sudah ditemukan oleh Rumail, dengan di dalamnya disebutkan secara jelas bahwa Abdullah adalah putra Ahmad Al-Muhajir, yang juga disebutkan dengan jelas bahwa Ahmad Al-Muhajir adalah seorang pendatang di negeri Yaman. Pertanyaannya, apakah Kiai Imad akan taslim dengan temuan itu? Pastinya bisa diprediksi, bahwa Kiai Imad tidak akan taslim dengan temuan itu, dan akan membantahnya dengan berbagai alasan, manuskrip halu, manuskrip buatan sendiri, manuskrip tidak valid dan semisalnya. Kenapa bisa begitu? Karena kebencian yang menjadi dasar dia membatalkan nasab Ba'alawi, bukan karena murni ingin meneliti nasab Ba'alawi. Tapi tak mengapa, kita akan tetap menampilkan hasil temuan sezaman yang telah diunggah oleh Rumail dalam akun resminya. Secuil bukti sezaman. Masih ingat kala saya mengunggah sepotong manuskrip tahun 589 Hijriah, yang berisi ijazah dari Ali bin Jadid, wafat 620 Hijriah, kepada Hasan bin Rashid Al-Hadrami, wafat 638 Hijriah, kepada Muhammad bin Ali bin Jadid, wafat setelah 620 Hijriah. Silakan lihat gambar 1, dan persis seperti itulah potongan manuskrip yang saya unggah. Manuskrip utuhnya berjudul Kitab Sunan Turmudzi, hadis, yang ditemukan kolega saya Ali Abu Hamzah dari Sulimanie Umumi Kutub Hanesi, kemudian direstorasi Abu Omar, untuk ditulis ulang karena perlu kejelian menebak nama-nama yang tertulis gak jelas. Karena sudah berbentuk digital, maka tinggal memainkan software editor saja untuk memperjelas teks yang agak buram itu. Caranya bisa beragam, kalau saya dan Abu Omar mengotak-atik brightness, kontras, dan lain sebagainya hingga memakai LUT, Anda bisa memakai produk Adobe, tapi saya memakai Affinity Designer. Banyak orang yang tidak percaya dengan temuan itu, karena yang saya unggah hanya secuil, namanya juga teaser, ya, memang dibuat untuk motivasi penasaran. Banyak juga yang mengira potongan manuskrip itu ada jejak vandal, dan dianggap manuskrip yang dikarang-karang.
tapi saya tetap biasa-biasa saja. Toh ini temuanku ya, aku publikasikan bagian apa semauku. Hingga akhirnya Abu Omar rampung merestorasinya, silakan mengunduhnya di sini, https://t.co/yo85jb194. Pada manuskrip itu ada silsilah 5 ke atas dari Muhammad bin Jadid, dan memakai atribusi Al-Syarif Al-Husaini. Atribusi ini berarti keturunan Imam Ali radhiyallahu anhu dari istrinya Sayyidah Fathimah lewat Imam Husain. Biografi Ali bin Jadid bisa ditemukan lewat 3 sejarawan abad ke-7 sampai ke-8, hidup 1 Tobaqot dengannya dan setelahnya, dan semuanya mengarah kepada Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, sebagai Datuk bin Jadid, bukan Imam Musa Al-Kazim. Nah, untuk kali kedua, saya memperoleh temuan sezaman, atau mendekatilah, berupa jejak historis keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir. Karena memang agak buram, hal yang sama saya lakukan ketika materialnya sudah berbentuk digital. Otak-atik brightness, kontras, dan lain sebagainya hingga memakai LUT, saya masih pakai Affinity, karena biaya langganan Adobe terlalu mahal bagi Ronin macam saya, dan akhirnya redaksi itu bisa dibaca. Silakan lihat gambar 2, di sana ada riwayat dari Hasan bin Muhammad Al-Alal, sezaman dengan Al-Ubaidili dan Al-Umari, bahkan ia saksikan wafat di Baghdad, riwayat di Basroh dari kakeknya, yaitu Ali bin Muhammad, riwayat di Baghdad dari pamannya, yaitu Abdullah bin Ahmad Al-Abah yang bermigrasi ke Yaman, atau Nazilul Yaman. Abdullah inilah yang kelak dipanggil Ubaidillah, datuk seluruh klan Ba'alawi di seluruh dunia. Ada 5 hal yang bisa kita ketahui dari informasi ini. Pertama, Hasan bin Muhammad wafat sebelum tahun 490 Hijriah, tahun wafatnya Al-Umari, pengarang kitab Al-Majdi. Artinya, ia lebih tua dari Al-Syajarah Al-Mubarakah. Jika benar ditulis Fakhruddin Al-Razi, wafat 606 Hijriah. Kedua, Al-Alal adalah julukan untuk Hasan sekaligus kakeknya. Dan sebagai tambahan, An-Nafat belum terkonfirmasi menjadi julukan Imam Ahmad Al-Muhajir sebelum tahun 490 Hijriah. Ketiga, Abdullah bin Ahmad Al-Abah terkonfirmasi sebagai sosok historis, dan sebelum tahun 490 Hijriah sudah direportase melakukan migrasi ke Yaman, dan mendapatkan riwayat kala masih beredar di Baghdad. Keempat, hipotesa Alwi bin Thohir Al-Haddad bahwa redaksi yang benar ialah bin dan bukan min, ternyata hipotesa yang faktual berdasarkan bukti material yang lebih tua dari naskah di Tahzibul Ansab dan Al-Majdi, yang jadi sandaran versi cetak modern zaman sekarang. Kelima, Ba'alawi memiliki landasan historis ketika mengklaim sebagai sadah, meskipun klaim itu baru muncul dalam buku abad ke-9. Apa pasal? Karena tasamuk, atau syuroh istifadoh kesadahan Ba'alawi sudah menyeluruh, dan jejaknya bisa ditemukan jauh sebelum itu. Dari sini kita harus sadar, bahwa pada hakikatnya, nasab seseorang mendahului pencatatan, dan Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sebagai keturunan biologi sudah faktual mendahului penulisan. Dan untuk motivasi yang sama, yaitu supaya Anda penasaran, saya tampilkan secuil dari manuskrip yang saya temukan itu. Iya, secuil dulu. Kenapa tidak diunggah semuanya sekarang? Sekali lagi, ini temuanku, ya semauku. Telinga saya sudah kebal dikatain halu, isnad temuannya palsu, suka PHP dan mengulur-ulur waktu. Lawong saat saya dikatai cuma ngopi di kantin pinggiran dusun di Jordan, tidak ketemu siapa-siapa, sok heboh karena mengaku ketemu tokoh penting, bahkan dituduh tidak kemana-mana, saya toh biasa-biasa saja. Orang yang berkeliling dan berkomplot sambil berkata, yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran, tidak akan menilai sesuatu berdasarkan waham, yang ia klaim sebagai algoritma induktif itu. Bahkan disebut waham saja belum, apalagi yakin, lawong dia sendiri tidak melihat buktinya sendiri kecuali berselancar di archive dan Google yang sangat terbatas itu. Segera tunjukkan demi kemaslahatan umat Rumail. Halah, sini deh tunjukin surat keterangan dari kelurahan mana antum mewakili umat. Secuil ini mau dibantah? Ya silakan. Toh, saya masih punya 82 isnad lagi. Dan dari kitab nasab juga belum saya pamerkan loh. Oh iya, temuan ini saya dedikasikan untuk seluruh orang yang mengapresiasi sebuah penelitian saya dan mentraktir di sini. https://tr.id/stakov. Salam, Rumail Abbas.